Final yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. AC Milan akan berhadapan dengan Bologna di partai puncak Coppa Italia tahun 2025. Satu tim ingin menambah koleksi trofi, yang satu lagi haus sejarah. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah duel gengsi, strategi, dan emosi. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mari kita kupas tuntas semuanya sampai akhir video. Pertemuan AC Milan dan Bologna di final Coppa Italia tahun 2025 bukan sekadar laga biasa. Ini adalah duel dua klub klasik Italia yang punya sejarah panjang, namun dengan jalur yang sangat berbeda. AC Milan berdiri sejak tahun 1899, klub yang telah mencatat sejarah emas di Eropa dan Italia. 7 gelar Liga Champions, 19 Scudetto, dan 5 Coppa Italia menjadi bukti kejayaan mereka. Namun, sudah 2 dekade lebih sejak terakhir kali Milan mengangkat trofi Coppa, rindu itu nyata. Sementara itu, Bologna, klub tua yang lahir pada tahun 1909, pernah menjadi kekuatan besar di awal abad ke-20 dengan 7 Scudetto dan 2 trofi Coppa Italia. Tapi sejak tahun 1974, Bologna seakan menghilang dari panggung besar. Kini, mereka kembali bukan dengan kemewahan, tapi dengan semangat dan perjuangan tanpa pamrih. Dua warisan sejarah, dua jalur berbeda, tapi malam final ini mereka berdiri sejajar, sama-sama membawa harapan untuk kembali dikenang sebagai juara. Untuk bisa melangkah ke partai puncak, baik AC Milan maupun Bologna harus melewati jalan yang tak mudah. Milan memulai kiprahnya di babak 16 besar dengan menggasak Sassuolo 6 gol berbalas 1, sebuah pernyataan kekuatan yang tak main-main. Lalu, di perempat final, pasukan rossoneri sukses membungkam AS Roma dengan skor meyakinkan 3-1. Dan di semifinal, mereka tampil dominan atas rival sekota, Inter Milan, dengan agregat telak 4-1. Ya, AC Milan benar-benar mengamuk di Coppa musim ini. Sementara itu, Bologna juga menunjukkan bahwa mereka bukan tim kejutan semata. Di 16 besar, mereka menyingkirkan Monza dengan skor 4-0 clean sheet dan dominasi mutlak. Lanjut ke perempat final, mereka tampil disiplin dan mengalahkan Atalanta 1-0 lewat gol tunggal penuh determinasi. Di semifinal, Bologna menghancurkan Empoli dengan agregat 5-1, membuktikan bahwa mereka memang pantas berada di final. Jika melihat pertemuan terakhir kedua tim di Serie A tanggal 9 Mei tahun 2025, AC Milan berhasil menang 3-1 atas Bologna di San Siro. Laga itu menjadi gambaran bagaimana strategi Sergio Conceição mulai klik dengan skuad rossoneri. Christian Pulisic tampil cemerlang dengan 1 gol dan 1 assist, sementara Santiago Gimenez masuk dari bangku cadangan dan langsung mencetak 2 gol dalam 15 menit efektif dan mematikan. Kunci kemenangan Milan terletak pada perubahan formasi ke 4-2-3-1. Dengan 2 gelandang bertahan yang solid, lini tengah Milan bisa lebih seimbang antara bertahan dan menyerang. Pulisic beroperasi bebas di sayap, dan Leo membuka ruang dengan dribblenya yang eksplosif. Di sisi lain, Bologna tampak kesulitan mengatasi tekanan tinggi Milan. Lini belakang mereka terlalu sering ditarik keluar posisi, dan lini tengah kalah dalam duel fisik. Namun, jangan remehkan pelatih Vincenzo Italiano, dia dikenal mampu beradaptasi cepat. Bologna kemungkinan akan memperbaiki organisasi lini tengah dan menerapkan blok rendah untuk meredam kecepatan Milan.
Pertarungan ini bukan hanya adu pemain, tapi adu strategi, dan siapa yang mampu menyesuaikan diri lebih cepat di lapangan, dialah yang akan memegang kendali pertandingan. Menjelang final Coppa Italia, kedua tim berada dalam kondisi relatif prima, tapi ada catatan penting yang harus diperhatikan. Di kubu AC Milan, Christian Pulisic menjadi motor serangan utama. Dengan 4 gol dan 3 assist sepanjang Coppa Italia musim ini, Pulisic tampil konsisten dan menjadi tumpuan serangan Milan dari sisi kanan. Santiago Giménez juga jadi sorotan, meski baru didatangkan Januari lalu, striker asal Meksiko itu langsung menyatu dan sudah mencetak 6 gol di semua ajang. Rafael Leao selalu jadi ancaman dari sisi kiri, driblenya licin, kecepatannya sulit dikejar bek lawan. Namun, kabarnya Leao sempat mengalami cedera ringan saat latihan, dan masih tanda tanya apakah akan turun sejak menit pertama atau jadi super sub. Di sisi Bologna, perhatian tertuju pada striker asal Belanda Thijs Dallinga. Pemain ini mencetak 3 gol dalam 2 laga terakhir dan jadi tulang punggung lini depan. Riccardo Orsolini, winger berpengalaman Bologna, juga dalam performa puncak. Sementara, kiper UKAS Skorupski tampil luar biasa dengan total 16 penyelamatan di Coppa Italia, salah satu yang terbanyak musim ini. Fisik oke, mental siap, tapi final bukan soal statistik semata. Ini soal siapa yang lebih tenang, siapa yang berani ambil risiko, dan siapa yang bisa jadi pembeda saat momen krusial. Final Coppa Italia ini tak hanya soal piala, tapi soal sejarah. Bagi AC Milan, ini adalah momen untuk mengukuhkan diri kembali sebagai raksasa sejati sepak bola Italia. Trofi Coppa terakhir mereka datang pada tahun 2003, sudah 22 tahun lamanya. Para tifosi menantikan malam itu, Milan mengangkat piala dan nyanyian kembali menggema di San Siro. Bagi Bologna, ini adalah kesempatan menulis ulang dongeng. Sejak tahun 1974, mereka tak pernah mencium aroma final Coppa. Kini mereka di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, disiplin, dan keyakinan. Bagi mereka, kemenangan ini akan jadi sejarah yang hidup selamanya di kota Bologna. Lalu, siapa yang akan menang? Kalau kita melihat performa, kedalaman skuad, dan pengalaman di laga besar, Milan tampaknya lebih unggul. Namun, Bologna bukan lawan yang mudah ditebak. Mereka bisa mencetak gol dari situasi yang tak terduga, dan itu yang membuat mereka berbahaya. Prediksi kami, AC Milan 2-1 Bologna. Tapi, di pertandingan final seperti ini, bola bisa bergulir kemana saja. Apapun hasilnya, satu hal pasti. Pertandingan ini akan menjadi malam yang dikenang lama, malam di mana sepak bola Italia kembali membuktikan bahwa dramanya tak tertandingi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.